Britania mendapatkan Perdana Menteri ke-7 dalam 10 tahun. Sekarang, Keir Starmer secara resmi mengundurkan diri setelah 2 tahun menjabat, membuka jalan bagi pemimpin Partai Buruh yang baru, Andy Burnham, untuk mengambil alih pemerintahan di Downing Street. Namun inilah yang dikatakan Starmer dalam pidato perpisahannya. Tugas saya sudah selesai. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani anda dan negara besar ini sebagai Perdana Menteri. Dan saya yakin bahawa Inggeris sekarang lebih kuat dan lebih adil daripada 2 tahun yang lalu. Saat saya sekarang menyerahkan tongkat estafet kepada Andy Burnham, saya mendoakan segala kesuksesan untuknya. Dia mendapat dukungan penuh dari saya. Dan Burnham, mantan wali kota Greater Manchester, yang baru saja diangkat oleh Raja Charles setelah memenangkan kepemimpinan Partai Buruh tanpa lawan, namun merupakan pesaing untuk posisi teratas. Hal ini sudah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas Yahudi Inggris, Dewan Deputi Yahudi Inggris, dan Jewish Leadership Council. Mereka semua telah memperingatkan bahwa Perdana Menteri yang akan datang sebaiknya lebih berhati-hati saat berbicara tentang Israel dan Gaza. Dia meminta maaf atas apa yang dia sebut sebagai sikap lunak Partai Buruh sebelumnya terhadap perang dan berjanji akan meningkatkan tekanan pada pemerintah Israel mengambil sikap sepihak di sini, tanpa mengakui adanya peran pihak Palestina dalam komentarnya sejauh ini. Saya ditemani oleh Adam Schwartz, komentator politik yang bergabung bersama kita dari London. Saya ingin membahas isu-isu ini bersama Anda. Saya tahu kita sudah membahas transisi ini secara cukup rinci di sini. Adam, tapi coba lihat, bagaimana Anda menggambarkan hari ini? Apakah ini hari penuh kemeriahan di London atau justru ada rasa ketidakpastian nasional yang membuat canggung saat ini? Menurut saya, seperti biasa, dengan segala hal yang melibatkan negara Inggeris, selalu ada tingkat kemegahan, upacara dan teater politik tertentu. Tentu saja, kita melihat keluarnya Keir Starmer dari Downing Street secara dramatis dan pergi menemui Raja Charles di istana, yang kemudian dengan cepat diikuti oleh Andy Burnham yang juga pergi menemui Raja Charles. Dan sebenarnya, dengan melakukan itu, itulah yang benar-benar mewakili perpindahan kekuasaan secara konstitusional. Yang tampaknya anda tahu agak konyol, bahkan mungkin terlalu seremonial. Tapi sebenarnya itu adalah bagian penting dari konstitusi kita, yang secara historis telah menghadirkan stabilitas politik yang relatif di Inggris. Jadi mungkin konteksnya cukup penting di sini. Seperti yang anda sebutkan, ini adalah Perdana Menteri ke-7 kita dalam 1 dekade. Jadi memang itulah isu utama saat ini. Dan saya pikir, isu mendasar bagi Andy Burnham adalah mencoba mengembalikan stabilitas politik di Inggris. Dia baru saja menyebutkan dalam pidato pertamanya di Downing Street bahawa sebenarnya itulah prioritas utamanya. Dan saya pikir memang itulah hal yang paling ada di benak masyarakat di atas segalanya. Nah, dalam hal prioritas lainnya, ketika berbicara tentang kebijakan luar negeri, saya rasa satu-satunya hal yang benar-benar pernah dia bahas secara luas adalah isu seputar Israel dan perang di Gaza. Aspek Israel ini. Maksud saya jelas, ini tampaknya menjadi topik utama yang semakin meningkat, bahkan dalam pemilihan lokal Partai Buruh. Maksud saya, jelaskan di mana isu ini sekarang berada dalam diskusi politik yang terjadi di seluruh Inggris. Maksud saya, tentu saja bukan kebetulan kalau ini adalah satu-satunya isu yang benar-benar dia bahas. Dan sebenarnya alasan utamanya adalah karena ini memang menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri bagi banyak anggota Partai Buruh. Jadi sebenarnya menurut saya dia mencoba menjawab beberapa kekhawatiran mendasar mereka tentang kebijakan Inggris terhadap Israel, terhadap ekspor senjata, dan apakah seharusnya Inggris mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel selama perang Gaza. Tapi saya akan mengatakan, jika anda melihat secara historis, Andy Burnham sebenarnya cukup mendukung negara Israel. Dia pernah menjadi anggota Labour Friends of Israel saat menjadi anggota parlimen. Saat dia mencalonkan diri sebagai pemimpin pada tahun 2015, dia bahkan berjanji bahawa Israel akan menjadi negara pertama yang dia kunjungi setelah pemilihan. Tapi menurut saya, memang ada begitu banyak politisi di seluruh barat yang merasa semakin sulit mempertahankan dukungan mereka terhadap Israel hanya kerana peristiwa-peristiwa di Timur Tengah. Dan memang, ini adalah hal yang sangat sulit baginya untuk coba seimbangkan. Tapi menurut saya, jika anda melihat pernyataan yang dia buat minggu lalu tentang Israel dan Gaza, dia masih terbilang masih menahan diri. Dia tidak menggunakan kata genosida untuk menggambarkannya, yang menurut saya diharapkan banyak orang akan dia lakukan. Dia tetap mengecam pembantaian 7 Oktober. Jadi menurut saya, dia masih berusaha menavigasi situasi ini sebisanya. Ya, tidak dilakukan lagi. Saya pikir itu penilaian yang baik dan adil terhadap Burnham. Dia jelas bukan antagonis, bukan musuh Israel dalam bentuk apapun saat menjabat.
Tapi menurut saya, disinilah semua orang mencermati. Maksud saya, kalau soal semua orang mencermati hal ini, bagaimana perasaan secara keseluruhan jika Anda bisa menggambarkannya di komunitas Yahudi? Maksud saya, menjadi target para pembenci Israel, oleh Iran, sel tidur, oleh para antisemit yang ada di luar sana, dan lainnya. Apakah ada cara untuk menggeneralisasi reaksinya atau sekali lagi Anda tahu lebih bernuansa? Saya pikir Anda mungkin sudah menggambarkannya dalam jawaban Anda sebelumnya. Tidak, saya rasa memang benar untuk benar-benar mencoba memahami perasaan komunitas Yahudi saat ini, yang sebenarnya Anda tahu sedang diliputi kecemasan dan kekhawatiran mendalam. Dan sebenarnya Anda tahu, jika Anda melihat Keir Starmer, dia menjadi semacam meskipun dia sebenarnya telah banyak berkontribusi untuk komunitas Yahudi dalam hal mengakhiri antisemitisme di partainya sendiri, Partai Buruh. Dan sebenarnya secara umum cukup mendukung Israel, bahkan selama Perang Gaza, bahkan dia mulai menjadi cukup tidak populer di kalangan komunitas Yahudi. Dan saya pikir bahwa pergantian kepemimpinan apapun secara alami akan dipandang oleh komunitas Yahudi sebagai suatu risiko. Dan saya pikir mengingat bahwa Andy Burnham memang mengeluarkan pernyataan ini telah menimbulkan menurut saya kecemasan yang lebih besar bagi komunitas Yahudi. Tapi saya pikir sebenarnya Anda tahu, Keir Starmer mencoba untuk benar-benar mengantisipasi hal itu. Anda tahu, salah satu tindakan besar terakhirnya sebagai Perdana Menteri sebenarnya adalah mengumumkan tambahan dana sebesar 250 juta pound untuk keamanan komunitas Yahudi di seluruh Britania Raya. Dan itu adalah sesuatu yang tentu saja tidak akan dibatalkan oleh Andy Burnham. Jadi menurut saya, dalam hal hubungannya dengan komunitas Yahudi, dia akan berusaha untuk terus menjaga stabilitas seperti yang telah diciptakan oleh Starmer. Tapi saya pikir itu akan menghadapi tekanan yang lebih besar, karena saya rasa kita akan melihat adanya pergeseran dalam kebijakan Inggris terhadap Israel. Saya tidak berpikir itu akan menjadi permusuhan, tapi saya rasa Anda mungkin akan melihat sanksi yang lebih besar terkait aktivitas di tepi barat, termasuk memberikan sanksi kepada menteri-menteri sayap kanan ekstrim. Dan tentu saja hal itu wajar saja akan menimbulkan ketegangan dengan komunitas Yahudi Inggris. Ya, jika dia benar-benar datang ke sini, saya rasa dia akan disambut dengan hangat. Saya harus katakan, disambut dengan tangan terbuka di Israel. Tentu saja akan menjadi hal yang menarik jika Perdana Menteri melakukan kunjungan ke sini. Kami tentu akan menghubungi Anda lagi jika itu terjadi. Tapi Adam, terima kasih atas analisisnya dan hari yang benar-benar luar biasa di Britania Raya ini. Perdana Menteri baru Andy Burnham, terima kasih.